Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak Ibu jamaah pengajian Zoomiyah yang berbahagia. Pertama, tidak lupa kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian fikih salat berbasis hadis-hadis Nabi. Selama ini kita ngaji fikih salat itu ya dari fikihnya saja. Sementara dasar-dasar hadisnya seringkali sudah hadis yang dipilih oleh fikih tertentu. Nah, kajian saya lebih ke penyajian hadis-hadis yang komprehensif dengan sedikit mengabaikan pandangan fikih dulu. Jadi supaya kita ini bisa memaklumi adanya keragaman, kenapa nanti muncul fikih A, B, C, D, E, dalam praktek sholat itu berbeda-beda. Di samping karena metodenya yang berbeda, tak jarang sebenarnya hadis yang dijadikan acuan itu juga berbeda. Nah, oleh karena itu, fikih sholat yang kita usung ini sebenarnya lebih ke bagaimana memahami dalil-dalil hadis terkait dengan sholat. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita akan membahas tentang apa yang dilakukan selesai sholat. Nah, ini fikih sholat tapi kok bar sholat. Tapi biasanya menjadi bagian atau rangkaian dari kegiatan sholat. Di antaranya mungkin apa yang dilakukan Nabi saat akhir sholat itu. Salamnya seperti apa, lalu gerakan Nabi seperti apa, dan apa yang dibaca Nabi di akhir itu. Nah, mari kita coba lihat sebagian dari hadis-hadis yang ada terkait dengan hal itu. Jadi ini bukan seluruhnya, tapi baru sebagian. Monggo masuk ke hadis yang pertama. Mohon maaf, ini nanti saya langsung terjemahkan. Qala Abdullah, la yaj'al ahadukum lisyaitani syai'an min sholatihi. Seseorang itu jangan sampai menjadikan setan bagian dari sholatnya. Nah, ini bagaimana memahami ini? Yang dimaksud adalah yaro anna haqqan alaihi alla yansarifa illa an yaminihi. Dia berpandangan wajib berpaling itu ya ke arah kanan. Nah, jadi seolah-olah habis sholat berbalik menghadap ke arah kanan itu sebagai sebuah kewajiban. Nah, statement ini dinyatakan oleh Abdullah tadi, itu bagian dari menanamkan sifat setan dalam sholatnya. Kenapa begitu? Karena hadis ini sebenarnya sedang menegur sesuatu yang mestinya tidak harus, tetapi kemudian diharuskan. Maka Abdullah yang dimaksud ini adalah Abdullah bin Umar. Laqad ra'aitu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran yansarifu an yasarihi. Sebagai bentuk counter terhadap orang yang beranggapan harus ke arah kanan itu, Ibnu Umar mengatakan, aku itu tuh melihat sendiri dengan mata kepala, Nabi itu banyak berpalingnya itu ke arah kiri. Ini counternya Abdullah bin Umar terhadap orang yang mengharuskan ke arah kanan. Dikuatkan dengan hadis Sahih Muslim
Dari Abdullah, redaksinya sedikit berbeda. La yaj'alanna ahadukum lisyaitani min nafsihi juz'an. Seseorang itu hendaknya tidak menjadikan unsur setan sedikit pun dalam dirinya. Ya. Tayaro illa anna haqqan alaihi alla yansarifa illa an yaminihi. Kan gitu. Jadi hendaknya seseorang itu tidak mewajibkan berpaling hanya ke arah kanan. Aktsaru ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu an shimalihi, justru yang paling sering aku lihat dari Rasul itu berpaling ke arah sebelah kirinya. Kemudian shimal itu ke arah utaranya. Anis Suddi qala sa'altu Anas kaifa ansarifu idza shallaitu an yamini au an yasari. Seorang tabi'in tanya kepada sahabat Anas, apa yang aku harus perbuat? Berpaling ke arah kananku atau ke arah kiriku setelah aku selesai sholat? Qala, maka sahabat Anas mengatakan, amma ana, kalau aku. Fa'aksaru ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yaminihi. Yang paling sering aku lihat dari Nabi berpaling ke arah kanannya. Muslim Hasan. Nah, ini kan antara Anas dan Abdullah bin Umar sudah ada dua riwayat yang sedikit berbeda. Satu, jangan sampai ada yang mewajibkan, tetapi yang satu hanya memberikan penekanan kalau aku sih. Gitu. Nah, jadi di sana sudah ada hal yang sebenarnya antara ini di zaman Nabi itu sebagai sebuah keharusan atau ya sebenarnya ini hanya sebuah kebiasaan saja. Lanjut, kita lihat. Anhul karena Rasulullah SAW ya ummuna. Rasul pernah mengimami kami. Fayansorifu ala janibaihi jami'an. Beliau itu berbalik badannya itu ke kedua arah semuanya itu pernah. Ala yaminihi wa ala simalihi. Apakah ke arah kanannya atau ke arah kirinya? Pernah Nabi lakukan. Hanya saja yang ini Imam Turmudi menyatakan hadisnya lemah. An Yazid bin Al-Aswad annahu shalla ma'a Rasulullah sallallahu sholatas subhi. Yazid bin Al-Aswad menyebutkan bahwa Nabi itu sholat subuh. Lalu ketika selesai sholat, inharafa, beliau berbalik. Tidak disebutkan baliknya itu ke arah kanannya atau ke arah kirinya. Nah, hadis berikutnya an Aisyah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrabu qa'iman wa qa'idan. Aisyah mengatakan Nabi itu pernah minum berdiri, pernah minum duduk. Wa yusalliya hafiyan wan munta'ilan, beliau pernah sholat tanpa alas kaki, wa munta'ilan, dan pernah sholat pakai alas kaki atau sandal. Wa yansorifu an yaminihi wa an simalihi. Beliau pernah berbalik ke arah kanannya, tapi juga pernah berbalik ke arah kirinya. Nah, seolah riwayat Aisyah ini sebenarnya menyelesaikan problem saat itu, perdebatan antara keharusan ke arah kanan, sampai-sampai ada yang mengharuskan, maka ada teguran dari Ibnu Umar, itu ada setan itu di dalamnya. Jadi kalau menyebut, oh kesetanan. Sing ngongkon wajib nganan itu ya siapa? Tidak ada. Nah, maka di riwayat lain nanti Ibnu Umar pun pernah
memberikan apresiasi terhadap seorang sahabat ketika dia selesai sholat menghadap ke arah Ibnu Umar yang kebetulan berada di sebelah kiri dari Ibnu Umar. Padahal masyarakat sudah mengenal kalau habis sholat, dia mengharuskan dirinya menghadap ke arah kanan. Maka Ibnu Umar bertanya kepada dia, kenapa kamu kok menghadap ke kiri? Sementara yang lainnya sudah terkenal harus menghadap ke arah kanan. Jawaban dia, lah kan ada engkau, masa saya tidak menghadap engkau malah menghadap ruang kosong atau istilahnya yang lain. Maka Ibnu Umar pun memberikan apresiasi. Kamu dapat sunnahnya. Nah, itu artinya bukan persoalan nganan atau kiri, tetapi ketika seseorang mengharuskan ke kanan atau ke kiri, saat itu sudah ada pelurusan dari para sahabat. Jangan begitu, wong. Nabi itu ya pernah ke kanan, Nabi juga ke kiri, seperti halnya Aisyah. Nah, ini pelajaran penting buat kita. Seringkali kita baru belajar membaca sebuah hadis, lalu kemudian diklaim, itulah yang selesai, yang paling. Contoh, belakangan paling ramai itu kan share-sharean tentang sholat, memakai masker, ini kehidupan. Didasarkan pada hadis Nabi, naha Rasulullah SAW, ayyughati ar-rajulu fahu. Jadi, Nabi melarang seseorang itu menutup mulutnya saat sholat. Nah, lalu kemudian ini digeneralisir kepada semua situasi. Nah, ini yang jadi masalah. Hadis itu betul, hadis itu sahih. Tetapi waktu itu memang tidak ada kasus apapun. Oleh karena itu, cara memahaminya, ya hadis itu ditempatkan pada situasi yang wajar. Situasi di mana tidak ada persoalan ketika tidak menutup mulut. Nah, saat ini, itu ada problem. Nah, maka ketika ada masalah, yang kemudian mau tidak mau harus menutup, padahal terlarang. Nah, inilah namanya situasi darurat. Keadaan kedaruratan. Maka ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam kedaruratan itu menjadikan boleh. Yang tadinya dilarang menutup, maka menjadi boleh menutup. Oh, itu memahami fikih itu ya begitu itu. Jadi fikih itu tidak semata-mata ada dalil dipahami lalu diterapkan. Tapi ketika diterapkan mengalami kesulitan, maka ada kaidah-kaidah yang bisa diterapkan. Nah, oleh karena itu, di dalam memahami dalil-dalil begini ini, ya memang harus menggunakan alat, ada ilmunya. Sama halnya ketika ada orang membaca, misalnya dalam hal gizi, tapi dia tidak punya ilmunya, dia hanya membaca jambu itu kaya serat. Orang lain membaca pepaya itu kaya serat. Lalu orang lain lagi membaca mungkin buah lain kaya serat. Nah, masing-masing akan mengklaim, pokoknya dalilnya begitu, sudah. Yang satu ngotot jambu, yang satu pepaya. Nah, mestinya ada alat, ada ilmu yang lain untuk memahami mana yang kaya serat kalau mau diperbandingkan antara ketiganya, sehingga tidak terjadi klaim-klaiman. Boleh jadi semuanya ada unsur serat, tapi alatnya adalah ya yang dipunyai oleh ahli gizi. Alat ukur bahwa ini seratnya berapa, ini seratnya berapa, sehingga istilah kaya serat itu menjadi lebih konkret, berapa kapasitasnya dan lain sebagainya. Nah, itu harus ada ahlinya. Itu kan sama dengan membaca hadis, begitu diterjemahkan, langsung dipahami hukumnya. Tidak bisa begitu. Ada alatnya, namanya kaidah-kaidah. Bisa kaidah usuliyah, memahami teks, apa yang ada, lalu ada kaidah fiqhiyah. Kaidah yang digunakan saat mau diterapkan. Nah, ini nih contoh. Kita lanjutkan lagi dulu.
An Anas bin Malik qala, "Shalla bina Rasulullah sallallahu dzata yaumin." Rasulullah sholat bersama kami, kata Anas, suatu hari. Summa akbala alaina biwajihi, lalu beliau menghadap kami dengan wajahnya. Alias itu tidak hanya dilirik, tidak hanya ditengok, tapi istilah biwajihi itu didepi. Maka otomatis kalau beliau tadi ngimami, berarti berbalik menghadap. Lalu beliau mengatakan, ini imamukum, aku ini imam kalian. Fala tubadiruni birruku wala bisujud wala bil qiyam wala bil insiraf. Kalian jangan mendahuluiku saat ruku, saat sujud, saat berdiri, saat berpaling, atau istilahnya di sini konteksnya ketika salam itu. Jangan mendahuluiku. Ya, jadi kalau aku ruku, baru ikuti ruku. Kalau aku sujud, baru ikuti sujud. Maksudnya demikian. Ya, jadi jangan mendahului. Fa inni arakum min amami wa min khalfi. Aku tahu loh ya, walaupun aku di depanmu, ya. Jadi aku bisa melihat kamu walaupun di depan, apalagi dari belakang. Nah, gerak. Ini sepanjang teguran, bukan berarti Nabi lirik atau di depannya ada cermin. Nah, ini hanya sebuah teguran seperti seorang pengawas ujian itu kan ya. Nggak usah nyontek. Ya, aku bisa lihat kalian walaupun saya dingkluk, walaupun saya menundukkan kepala, walaupun saya berada di luar ruangan, saya bisa tahu siapa yang nyontek. Nah, itu ungkapan itu yang harus digunakan. Qala walladzi nafsi biyadihi. Demi Allah, lau ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalau kalian melihat apa yang aku lihat, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Qulna ma ra'aita ya Rasulullah, apa yang kau lihat ya Rasul? Qala ra'aitu al-jannata wan nar. Aku melihat surga dan neraka. Artinya ada sisi kenikmatan, ada sisi penderitaan, nikmat. Jadi kalau Nabi melihat apa yang ada di surga, apa yang ada di neraka, sekiranya umatnya ikut melihat, pasti mereka akan sedikit tertawa dan lebih banyak nangis. Itu artinya ya banyak Nabi masih melihat betapa umatnya mungkin masih banyak yang cenderung pergi ke neraka daripada ke surga gitu. Berikutnya adalah an Ummi Salamah qalat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama maka qalilan. Ummu Salamah, istri Nabi, dia berkata, Rasulullah SAW itu jika bersalam maka qalilan. Beliau kemudian diam sejenak. Ya, semacam nunggu. Wa kanu yarawna anna dzalika kaima yanfudun nisa qabla rijal. Hal itu dilakukan, kata Ummu Salamah, supaya para perempuan yang ikut jamaah itu hilang dulu, habis dulu sebelum para lelaki keluar. Jadi semacam kayak kontrol gitu. Nabi kalau selesai sholat, berpaling, lalu membiarkan yang perempuan pulang dulu, baru yang laki boleh pulang. Semacam ditata sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi persoalan. Karena saat itu kan para perempuan belum banyak aktif di ruang publik, termasuk jamaah. Nah, artinya di sini, Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah sholat perempuan bersama laki-laki itu ada dan pernah terjadi dalam tradisi Nabi. Nah, diwujudkan dengan cara ya ini tadi, untuk jaga nih revolusi sosial yang begitu rupa, ya mereka tetap menjaga betul gitu, sehingga jamaah perempuan yang ada di belakang itu ya waktu datang juga
tidak sempat melakukan interaksi aktif dengan jamaah laki, demikian pula saat selesai sholat, mereka sudah pulang duluan, baru laki-laki pulang. Begitu rupa. Nah, kemudian hadis berikut dari Aisyah, qalat kana Rasulullah SAW idza sallama lam yakut illa miqdara ma yaqul. Ini Aisyah berkata begini, Rasulullah itu jika sudah salam dari sholat, beliau tiadalah duduk kecuali dalam ukuran mengucapkan ma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sudah selesai. Itu artinya zikir Nabi setelah selesai sholat tidak lama gitu. Yang umum ini ya, yang sering Nabi lakukan. Beliau hanya seukuran mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lanjut. Masih ada. Nah, dari Ummu Salamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Nabi bersabda, idza shalla subha, jika Nabi sholat subuh, khina yusallimu, ketika bersalam, beliau kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, wa rizqan thayyibah, wa amalan mutaqabbala. Nabi dalam riwayat Ummu Salamah ini hanya mengucapkan doa setelah selesai sholat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, wa rizqan thayyibah, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat, aku minta ilmu yang bermanfaat kepadamu, rizki yang thayyib, amal yang diterima. Nah, hanya itu. Itu artinya kan tidak terlalu lama. Ya, bukan tidak terlalu lama, bahkan tidak lama. Lalu sami'tu rajulan yas'alu Abdullah bin Mas'ud an sirafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min salatihi an yaminihi kana yansarifu au an yasarihi. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud ditanya oleh seseorang tentang berpalingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sholatnya itu ke kanan atau ke kiri. Qala faqala Abdullah bin Mas'ud kana Rasulullah sallama yansarifu kaisu aroda kana aksara insirafi kana aksaru insirafi Rasulullah sallama min sholati ala sikihil aisar ila hujratihi. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan berbeda dengan Ibnu Umar tadi, dari Aisyah juga. Beliau mengatakan begini, jadi Rasulullah SAW itu berpaling sesuai kehendaknya. Enak dah. Sesuai kehendaknya. Nah, dalam pengamatanku, kata Abdullah bin Mas'ud, beliau itu paling banyak berpalingnya setelah selesai sholat ke arah sisi kirinya, yaitu ke arah kamarnya. Jadi mungkin jaga nih, siapa tahu ada yang mau masuk ke kamarnya Nabi kan enggak? Karena tempat sholat itu kan menyatu dengan kamar Rasulullah SAW, hanya ditutup oleh tirai lah semacam itu. Nah, sehingga Rasulullah kalau masuk ke tempat pengimaman itu, selesai sholat, beliau menghadapnya ke arah pintu masuk ke kamarnya itu. Dan itu ke arah kiri dari beliau mengimami. Lanjut. Iya, Masih ada anunya, filenya? Monggo Mas, dari tadi apa namanya hadisnya? Ya, dari Sauban anna Rasulullah SAW kana idzan sarafa min salatihi, dari riwayat Sauban, Rasulullah SAW itu jika selesai dari sholatnya, istighfar salah samarot, beliau beristighfar 3 kali. Beristighfar 3 kali. Sumayakul, lalu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, kalau tadi hanya Allahumma antas salam, tapi ini riwayatnya ketambahan istighfar 3 kali. Tapi ya berarti tidak lama. Jadi apa yang dilakukan Nabi setelah selesai sholat. Nah, nanti akan
berbenturan dengan hadis loh. Lah itu Rasulullah pernah mengatakan siapa yang habis sholat subuh, zikir, menunggu waktu apa namanya syuruk, lalu sholat, maka pahalanya. Iya. Nah itu juga kita tidak nafikan, tapi itu kan kasuistik. Jadi tidak untuk setiap hari, tidak untuk setiap hari. Tapi kok orang tidak memiliki aktivitas apapun memanfaatkan itu ya itu sangat baik. Tetapi yang paling umum ya Nabi setelah selesai sholat betul-betul memberi contoh, selesai sholat langsung bergerak untuk mencari karunia Allah. Qala Abdullah bin Umar an sholati Rasulullah sallallahu faqala Allahu akbar kullama wadu'a wa kullama rafa'a summa yaqulu assalamu alaikum warahmatullah ala yaminihi assalamu alaikum warahmatullah ala yasarihi. Ini tentang ucapan salam di akhir sholat itu. Nabi itu setiap kali bergerak itu diberi aba-aba oleh beliau Allahu Akbar. Ketika selesai dari posisi tertentu juga beliau mengucapkan Allahu Akbar. Nah, nanti kan jangan digeneralisir hadis ini berarti nggak ada sami Allah liman hamidah. Pokoknya setiap kali bergerak mengakhiri gerakan itu ya Allahu Akbar. Nah ini namanya hanya menangkap hadis ini apa adanya tanpa melibatkan hadis-hadis yang lain. Sementara hadis yang lebih rinci ketika Rasulullah rukuk, ketika mengangkat kepala dari rukuk alias iktidal, beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah. Nah, itu di riwayat yang lain. Maka harus dipahami secara utuh informasi dari hadis-hadis itu, tidak diambil penggal sepenggal. Nah, lebih lanjut, Abdullah bin Umar mengatakan, beliau mengucapkan noleh ke kanan dengan Assalamualaikum warahmatullah, hanya sampai di situ, dan ke arah kiri juga Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kemudian riwayat yang lain dari Wa'il, sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya masih Mas, itu yang bawah tadi sebelumnya, ya, sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana yusallimu an yaminihi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada wabarakatuh. Hadis riwayat Abu Dawud, aku sholat bersama Nabi ketika beliau tengok ke kanan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ke arah kiri, assalamualaikum warahmatullahi tanpa wabarakatuh. Nah, bagi orang yang memahami tekstual, ya udah menggunakan ketemunya hadisnya Abu Dawud, ya sudah, pokoknya yang ke kanan lengkap, yang ke kiri hanya sampai warahmatullah. Tapi kalau menggunakan yang riwayat Abdullah bin Umar tadi, dua-duanya sama. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, lanjut. Dari Wasi' bin Habban, annau qala kuntu usolli wa Abdullah bin Umar musnidun dharahu ila jidaril qiblah. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Wasi' bin Habban suatu saat sholat. Sementara Abdullah bin Umar sedang senderan di dinding kiblat. Nah, ini juga supaya orang tidak terlalu kaku. Kan ada orang yang marah-marah ketika ada orang yang senderan di dinding kiblat, artinya membelakangi kiblat. Ini contohnya sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Beliau nyantai-nyantai duduk di dinding kiblat. Nah, sementara ada orang yang datang sholat agak ke arah kirinya Ibnu Umar. Jadi tidak sholat menghadap Ibnu Umar, tapi lurusnya kiblat, tapi di sebelah kirinya posisi Ibnu Umar. Falamma qadaitu sholati, ketika aku sudah selesai sholat, aku menghadap kepada beliau ke arah kiri saya, yaitu ke arah sebelah kiri. Faqala Abdullah bin Umar, lalu Abdullah bin Umar tanya,
Ma mana'aka antan sorifa an yaminik. Apa yang menghalangimu selesai sholat kok tidak menghadap ke arah kananmu? Dia menjawab, aku tuh ra'aituka fansoroftu ilaika. Lah aku melihat kamu sebelah kiri, maka aku yang menghadap engkau. Nah, gitu. Qala Abdullah, fa innaka qad asabta. Sungguh kamu benar. Inna qailan yaqulu insorif an yaminika. Karena orang itu selalu mengatakan berpalinglah ke arah kananmu. Wa idza kunta tusolli fansorif haitsu syi'ta. Tapi aku ingatkan kalau kamu selesai sholat, menghadaplah sesuai yang kamu kehendaki. In syi'ta an yaminika, jika kamu bermaksud menghadap ke kananmu ya monggo, wa in syi'ta an yasarika, kalau kamu menghadap ke kiri ya ke kiri. Nah terakhir ini, An Muhammad bin Amir, kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasari hatta ara bayadha khaddihi. Aku melihat Rasulullah SAW yusallimu ketika salam bukan selesai salam. Saat salam, beliau menoleh ke kanan dan ke kiri, itu hingga aku melihat putihnya pipi beliau. Itu artinya yang berada di belakang itu bisa menyaksikan nolehnya Nabi saat salam, itu betul-betul noleh. Jadi tidak hanya nengok sedikit, tapi nengoknya agak panjang sehingga putih pipi beliau bisa nampak dari belakang alias dari makmumnya. Ya, saya kira itu. Masih ada hadisnya itu?